Salam sehat bagi kita semua. Hari ini Senin tanggal 7 Juni tahun 2021 bersama saya Pendeta Heri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai yang ke-6. Sebelum bersama-sama kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini Engkau tetap berikan kami kekuatan, Engkau tetap berikan kami napas hidup, sehingga saat ini kami akan melakukan aktivitas hidup kami. Dan saat ini kami mengawali dengan mendengarkan kuasa firman-Mu. Sertai kami yang mendengarkan firman-Mu ini dan pakai hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wahyu pasalnya yang ke-20 ayat 1 sampai yang ke-6 yang berbunyi demikian. Kerajaan 1000 tahun. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai yang ke-6 menyatakan tentang kerajaan 1000 tahun. Dalam bahasa Latin, kata ini berasal dari kata mille dan annum. Mille artinya 1000 dan annum artinya tahun. Jadi kedua kata ini menjadi kata milenium, berarti 1000 tahun. Ada banyak pengertian dan penafsiran tentang kerajaan 1000 tahun. Namun, kesamaan pemahamannya ditarik suatu pemahaman bahwa kerajaan 1000 tahun dalam kitab Wahyu memiliki arti di mana suatu periode waktu di mana Allah berdaulat dan berkuasa penuh. Tidak ada kuasa atau pengaruh lain dalam kehidupan orang percaya. Jadi, di sini bukan kurun waktu 1000 tahun, tetapi lebih pada kesempurnaan waktu, di mana Allah memerintah dan berdaulat sepenuhnya. Dalam ayat 1 sampai 3 merupakan jawaban atas penantian panjang dari orang percaya. Penderitaan dan penyiksaan orang percaya akan berakhir. Malaikat Tuhan telah turun
menangkap, memasukkannya ke dalam jurang maut, dan memeteraikannya selama 1000 tahun. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi demikian. Lalu ku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut, dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan melepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Ini jelas bahwa kuasa iblis akan berakhir dan Allah memerintah dan berkuasa sepenuhnya. Air mata dan ratap akan berlalu, serta orang-orang yang tetap setia percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Dalam Wahyu pasal 20 ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Saudaraku, dalam kitab Wahyu ini banyak istilah yang mungkin membuat kita sulit memahami, sulit mengerti. Namun, kita diajak untuk kembali kepada tujuan kitab Wahyu ini, yaitu meyakinkan dan menguatkan jemaat mula-mula untuk mengalami berbagai penderitaan, kesusahan besar, dan kesusahan besar itu akan berakhir. Karena Tuhan akan datang dan bertindak untuk mengangkat orang yang setia pada imannya. Apa yang kita lihat, apa yang kita baca dalam kitab Wahyu ini, penglihatan Yohanes tentang masa kemenangan orang percaya dalam Tuhan Yesus Kristus atas kuasa iblis dan setan. Segala kuasa yang membuat orang percaya mengalami penderitaan, penyiksaan, dan penganiayaan akan berakhir, dan Tuhan akan memerintah bersama-sama orang percaya. Allah sendiri bertindak dan melakukan semuanya. Oleh karena itu, jemaatku, melalui nas kita ini, apa yang akan kita lakukan dalam hidup kita? Pertama, kita harus tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hayat hidup kita. Oleh karena itu, ada 3 hal sebenarnya harus kita lakukan dalam hidup kita ini. Yang pertama, kita mau mengikuti Yesus. Yang kedua, kita dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan yang ketiga inilah yang menjadi tugas kita saat ini dan masa yang akan datang. Kita harus tetap setia walau bagaimanapun tantangan, penderitaan, penyiksaan dalam kehidupan kita. Kita harus tetap setia hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan apabila kita setia sampai akhir hayat hidup kita, maka yang dijanjikan bagi kita adalah bersama-sama dengan Dia, yaitu Yesus Kristus, memerintah dalam kemuliaannya, dan kita akan mendapat keselamatan yang kekal. Diberkatilah setiap orang yang tetap setia dalam Tuhan Yesus Kristus sampai akhir hayat hidupnya, karena ia akan mendapat mahkota kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur firman-Mu telah ditaburkan bagi kami saat ini. Biarlah firman-Mu itu jatuh di tanah yang subur, yaitu kehidupan kami, di mana kami yakin dan percaya dalam kurun waktu di mana Allah akan hadir dalam kehidupan kami dalam kesempurnaan, dan Allah akan mengangkat kami
dan setiap orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus akan mendapat kemuliaan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu ini. Saat ini terkhusus ke berdoa bagi persekutuan jemaat-jemaat-Mu yang berada di kawasan resort GKE Puruk Cahu, teristimewa di jemaat GKE Beras Belange. Diberkatilah kehidupan jemaat-Mu di Beras Belange, kehidupan pekerja-pekerja gereja-Mu, pendeta, penatua diakon, dan semua pekerja-pekerja gereja. Biarlah semuanya tetap setia dalam melayani, sehingga tetap mengabarkan kabar sukacita, kemuliaan tentang Allah, kehidupan yang kekal, setia hanya kepada Yesus Kristus. Pada kesempatan saat ini ya Bapa, kami berdoa di mana kami masih dalam masa pandemi COVID-19. Ya Tuhan, ajarkan kami bijaksana menjalani hidup saat ini, tetap melakukan protokol kesehatan, dan kami yakin percaya masa ini akan berlalu dan kami akan kembali dalam hidup normal kami. Dan kami juga berdoa Tuhan, bagi pemerintah kami, aparat keamanan TNI Polri, pihak kesehatan, sebagai garda utama dalam rangka memutus penyebaran virus corona ini, diberkatilah kami semua Tuhan, bersama-sama kami bisa memutus penyebaran virus corona ini. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami akan menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Ajarkan kami Tuhan, supaya kami tetap bertekun hanya kepada Tuhan, bekerja, berkarya dan melayani, dan kami tetap untuk memuliakan Engkau saja. Terima kasih. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami ini hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.